Ya, halo selamat pagi, listeners, apa kabar Anda kesempatan kali ini? Senang sekali saya Ria dan juga rekan saya Bung Jose Marwan 2 jam ke depan akan menemani Anda atau hingga jelang pukul 10 nanti. Dalam rangkaian Heartline Coffee Morning, spesial sekali kami live dari Max Coffee Bento Junction Lipo Village Tangerang. Dan juga tentunya menyapa Anda yang mendengarkan melalui 100,6 FM Heartline Karawaci. Lalu juga Anda yang mendengarkan di Bali di gelombang 92,2 FM, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Kemudian juga ya Anda yang mendengarkan di Lampung, tepatnya di gelombang 91,7 FM, selamat pagi untuk semuanya. Dan juga tentunya Anda yang mendengarkan melalui 94,4 FM Heartline Samarinda. Lalu juga Bung Jose ada di Berau juga ya? Berau, ya. 95,9 FM Berau di Kalimantan Timur, di Kaltara itu, Provinsi Baru. Oh, oke, iya. Lalu di mana lagi? Makassar. Harmoni ya? Makassar ya, di Harmoni FM Makassar. Juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kita di sana. Ya, dan juga tentunya Anda yang mendengarkan live streaming di www.heartline.co.id dan juga di heartlineradio.com. Bagaimana mengembangkan bisnis? Baik. Yang pasti enjoy ya kalau kita punya bisnis, sebetulnya impian. Sebenarnya nggak mudah juga loh ternyata memiliki bisnis sendiri, Ria ya. Kadang-kadang memang makanya banyak orang suka jadi karyawan, nggak mikir soal yang lain-lain kan. Pengennya terima aja deh ya, gue nggak mau pusing gitu. Mengembangkan bisnis tuh nggak gampang-gampang, susah lah. Kalau kita tahu selahnya gampang, kalau kita nggak tahu juga susah. Nah, pagi hari ini kita ingin belajar dari beberapa brand juga dan beberapa tokoh-tokoh yang sudah hadir juga di Max Coffee pagi hari ini tentang bagaimana sih tips supaya kita bisa mengembangkan bisnis kita. Kita langsung sapa saja ya. Yang pertama tentu saja ada Pak Joko Kurniawan, Senior Business Consultant yang sudah hadir di Max Coffee. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi Bang Yosi. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Selamat pagi listener. Selamat pagi Mbak Ria. Seger ya, hijau. Yang kedua tentu saja dari satu brand yang sangat populer, terkenal juga di Nusantara ini ya. Ada dari Marta Tilaar Group, ada Ibu Ita Utamiwati. Beliau adalah General Manager dari PT Cantika Puspa Pesona. Bu Ita, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hussein, Mbak Ria. Apa kabar? Baik. Beda ya? Apa? Kalau yang terawat dan yang tidak terawat. Bisa. Oke. Yang ketiga narasumber kita adalah Pak Jemi Yapola. Kalau ini adalah soal makanan ya Ria ya, dari Friday. Iya, nah, kamu tahu nggak Friday artinya apa? Apa tuh? Fry itu kan menggoreng ya. Iya. Jadi day itu hari, jadi setiap hari mau menggoreng aja, maunya menggoreng terus. Betul kan Pak ya? Betul, artinya Pak. gitu kan? Iya. Oke, selamat pagi Pak Jemi. Selamat pagi. Iya, saya juga lagi pegang nih Friday, mungkin bisa lihat juga begitu ya, warnanya ya, kuning, eye catching banget, kuning gitu ya. Dalamnya mungkin nanti kita akan coba. Kita rasakan. Oke, hard listener, kita akan coba tanya dulu ke Pak Joko nih. Pak, mengembangkan bisnis ya kawan. Ini hal-hal apa yang perlu kita perhatikan Pak untuk mengembangkan bisnis kita ini? Iya, orang sering bicara soal bisnis itu maunya kan berkembang ya, berkembang sesuai harapan kita. Tapi banyak pengusaha yang kadang-kadang, yang terutama pengusaha baru belum tahu cara mengembangkan bisnis secara benar. Sehingga ketika caranya nggak benar, mau bertumbuh besar ya mestinya agak sulit. Tapi ketika kita tahu caranya, ketika kita tahu anak tangganya menuju kemana, kita tahu roadmapnya, mestinya bisnis kan jadi cenderung sedikit lebih mudah. Jadi kalau kita bicara roadmapnya ya? Iya, roadmapnya. Jadi kalau kita zaman dulu kalau kita mau keluar kota, zaman belum ada GPS, kita bawa peta. Maka kalau bawa peta pasti nggak nyasar. Kalau sekarang bawa GPS pasti nggak nyasar kan gitu. Nah, tapi itu yang bisa baca peta Pak. Iya, bisa baca peta. Peta atau peta Pak? Nah itu ya harus tanya sama Yusen ya. Saya bingung deh. Yang benar apa Pak? IED-nya gimana IED-nya? Saya juga. Kalau apotek kan apotek ya. Kalau ini peta deh. Peta ya. Peta ya. Oke. Mudah-mudahan tidak salah ya, peta ya. Kalau salah nanti kita. Oke. Jadi kita mesti punya peta jalan. Kita mesti punya roadmap bisnis kita mau kemana. Kalau kita mau naik kelas, kita mesti ini loh caranya gitu. Kalau mau naik, seorang murid mau naik kelas mesti ada ujian. Sama pebisnis mau naik kelas dia mesti ngapain nih gitu. Nah itu yang mesti pebisnis tahu dan paham soal itu. Dan satu hal yang paling penting adalah seorang pebisnis kalau bisnisnya mau berkembang dengan baik, dia mesti
punya tujuan itu dulu. Tujuannya apa? Tidak, kadang-kadang tujuannya nggak semata-mata bisnis. Tidak semata-mata kerja profit ya. Betul. Mungkin kalau kita nanti tanya sama Bu Ita, mungkin nggak semata-mata semuanya bisnis gitu. Mungkin tujuannya ada yang menolong orang justru. Nah, tapi walaupun kedepannya tetap dari pihak brand akan dapat untung juga pasti. Dari mungkin orang itu. Betul. Kalau kita nggak untung ya mestinya kita jadi yayasan, kita nggak jadi brand kan gitu itu yang mesti mereka tahu tujuan yang mau dituju apa, terus langkah-langkahnya apa, lalu siapa yang mesti terlibat dalam bisnis itu. Contoh lah, saya ngomong simpel aja, kalau kita mau Marta Tilar nih berkembang, mau cabangnya 2000 suatu saat, pasti tim manajemennya nggak mungkin kalau cuma 2 orang, cuma Bu Ita nggak mungkin. Nah, jadi itu salah satu yang kita mesti punya. Jadi kita mesti punya resource yang pasti juga. Jadi kita mesti punya tujuan, resource-nya mesti pas, kemudian keunikannya mesti di-touch dari hari ke hari, mesti disentuh terus. Apa nih yang membuat unik sehingga orang akhirnya mau bersama dengan brand kita. Itu mungkin gitu dulu pembukaannya ya. Ya, kita ke Bu Ita nih ya. Bu Ita. Nah, Bu Ita gimana nih Bu Ita? Iya. Nah, ini brand yang sudah diketahui oleh semua orang begitu Bu Ita. Mungkin bisa cerita mungkin stepnya sehingga akhirnya bisa menjadi besar seperti sekarang. Ya, seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, bahwa awalnya Ibu Marta mengembangkan bisnis ini kan memang beliau sendiri. Jadi dari tahun 70-an itu beliau membangun salonnya itu di garasi rumah orang tuanya. Dari garasi rumah orang tuanya. Dari kecil ya. Iya. Semua cerita sukses dari garasi ya. Biasanya juga harus gitu. Dari rumah harus ada garasinya ya, Pak. Coba tahu impian kita tercapai. Berarti kalau nggak ada garasi nggak bisa. Setidaknya kalau ada garasi harus di pelataran. Kemudian yang patut kita yang kita banggakan adalah visi dari beliau. Awalnya beliau itu ingin memberdayakan kita para wanita, Pak. Jadi itu terapis awalnya ya, terapis kita itu beliau latih sendiri pada awalnya. Beliau turun tangan, Bu Marta turun tangan sendiri ya? Pada awalnya. Kemudian begitu berkembang, beliau juga ingin perpanjangan tangan untuk membantu wanita itu dengan bisnis franchise ini. Jadi di-franchise-kan untuk membantu wanita-wanita yang pengen membuka bisnis, karena kan beliau sudah punya bisnis sendiri. Kemudian para franchise ini tinggal mengcopy apa yang sudah beliau lakukan. Tahun berapa itu Bu ada franchise? Itu di-franchise-kan sekitar akhir era 80-an, sekitar 89. Mulai di-franchise. Ini Pak ya? Cukup dini ya, cukup awal ya. Jadi mulai ada beberapa salon yang miliknya bukan langsung dari kita. Kemudian lagi juga mereka awalnya dari untuk mengembangkan spa kita itu dengan merekrut para terapis. Para terapis ini pun juga visi beliau awalnya bukan bisnis, Pak. Ingin membantu wanita yang tidak punya keahlian. Menjadi bisa bekerja dengan punya keahlian sendiri dengan jadi terapis kita. Jadi mulailah kita adakan training center kita yang di Bali waktu itu di daerah Kuta, sampai sekarang kita pindahkan di Cikarang. Jadi itu kita rekrut dari daerah-daerah. Awalnya dulu memang bukan dari SMK. Ya dari yang tidak mampu kita bawa ke Jakarta, kita latih. Tapi sekarang kita karena ada peraturan pemerintah juga ya Pak ya, dan pekerja kan harus di atas umur dari tahun ya. Jadi kita ambilnya dari yang lulusan SMK seperti itu. Tapi itu dulu kan produk, tapi tetap ya produk yang dipakai itu produk sendiri, buatan sendiri ya. Produk ya. Jadi memang saat ini produk utamanya kita memang produk dari factory kita Martina Berto, itu kita kembangkan menjadi produk untuk spa juga, selain produk untuk kosmetik ya, make up tetap ada juga kita prinsip kita kan ada Power 5. Di Power 5 itu salah satunya adalah innovation, di mana kita mengembangkan inovasi-inovasi dan ada beberapa produk yang memang dari luar yang kita kembangkan tapi tetap menggunakan treatment atau teknik Indonesia untuk jadi tetap ngeracik sendiri ya Bu? Ya. Oke. Baik, ini jadi dimulai dari tujuan yang mulia ya, mau membantu orang lain, khususnya para wanita ya. Begitu ya. Kalau Pak Jamie gimana Pak dari Friday ini Pak? Awalnya gimana mendirikan bisnis ini? Apa senang masak, senang makan kali? Gimana Pak Jamie? Senang makan. Ya, pada awalnya kita tahun lalu sebelum acara di Solo
kita mendapat tempat untuk basar di kampung Lebaran. Nah, kita berpikir makanan apa sih yang bakal kita luncurkan. Nah, dari kita brainstorm, kita menemukan orang Indo tuh suka makan ayam goreng. Iya, di mana-mana jualnya ayam goreng dan selalu laris ayam goreng. Akhirnya kita berpikir, oke, kita jualan ayam goreng. Tapi jual ayam goreng kan udah banyak nih, udah biasa, di mana-mana sudah jual ayam goreng. Akhirnya kita berpikir bagaimana cara cepat makan ayam goreng. Kita bikin seperti burger. Burger, ada ayam tapi pakai nasi. Nah, mulai berpikir dari situ, terus kita mulai lagi produknya kita combine, ubah. Akhirnya ayamnya yang di atas bawah, nasinya yang di tengah. Biasanya kan nasi atas bawah, ayam ayam di tengah. Jadi kita buat ayamnya di tengah, ayamnya di atas bawah, nasi, terus kita kasih sayuran, lalapan. Orang Indo kan juga suka sama telur dadar, dikasih sambal tradisional. Oh, sambalnya tradisional? Iya, sambalnya tradisional. Kan orang Indo suka sambal bawang, sambal hijau, sambal terasi. Jadi kita menggunakan produk-produk sambal tradisional yang pas di lidahnya orang Indo. Orang Indo kalau belum makan nasi kan belum puas. Jadi akhirnya kita buat nasi ayam goreng pakai sambal. Dan dibuat dalam bentuk burger. Jadi bisa langsung dengan mudah dibawa kemana-mana. Jadi nggak usah pakai piring ya Pak ya? Nggak usah pakai piring. Jadi waktu produk itu dimunculkan ke pasar, apa reaksi dari? Wah, booming banget waktu tahun 2015 di Solo. Baru juga ya Pak? Produk ini baru 1 tahun. Iya. Iya. Tapi sudah mendapatkan tempat nih. Kalau kita perhatikan nasi di tengah nih Bung Yose ya. Nasi di tengah. Biasanya kan nasi di luar, ini nasi di tengah. Dagingnya malah di luar gitu ya. Dagingnya di luar ya. Kita kemas seperti ini. Ada sayurannya dan juga langsung ini ada tomat juga nih saya lihat ya. Iya, ada tomat, ada timun. Biar lebih segar. Ada petainya nggak Pak? Ada petai nggak katanya? Jengkolnya sekalian ya. Bisa Pak, nanti dibuat khusus. Nah, ini harus nasi ya Pak? Apakah ada kombinasi ketan gitu? Biasanya kan ketan nasi kalau dicampur ketan jadinya enak gitu. Oh ya, kita membuatnya biar nggak hancur, ada kombinasi ketan juga. Benar. Walaupun nggak bisa masak tapi agak tahu dikit. Berarti beliau tahu Pak. Jadi mau nyontoh. Kenapa namanya Friday? Friday itu fry dari kata menggoreng, day hari. Jadi setiap hari menggoreng. Wah, berarti benar Pak Yus. Saya dari Setria. Oke. Jadi Pak Joko ini tadi keutamaan ya dari Ibu Ita tadi, dari Martha Tilaar, tujuannya bagus, mulia gitu ya. Betul. Kalau Pak Jamie tadi keunikan yang dijual gitu ya. Ya itulah. Jadi kalau kita mengembangkan bisnis sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa tarik ya. Contohnya kalau Martha Tilaar dari awal Bu Martha udah ingin pemberdayaan wanita Indonesia. Jangan sampai wanita Indonesia tuh kerja ya, kalau ditarik jangan cuman kerjanya cuman jadi TKI aja lah gitu ya. Mesti yang bekerja yang punya keterampilan, dan akhirnya Martha Tilaar besar. Dan ketika Martha Tilaar besar, Martha Tilaar makin memberkati banyak orang, dan otomatis manajemen Martha Tilaar otomatis mendapatkan profit. Berarti makin maju kan gitu, makin dikenal mendunia dan yang lain. Kalau Pak Jamie tadi bicara soal keunikan produk, kalau bicara soal produk ini, kalau kemarin di talk show sebelumnya kita bicara soal scamper ya, mungkin pendengar yang belum tahu tentang scamper harus lihat di YouTube-nya kita ya, waktu beberapa kali tentang scamper. Jadi produk ini lahir dari proses modifikasi dan kombinasi kan gitu. Modifikasi dan kombinasi. Jadi scamper kan berarti ada substitution. Ini kan ada modifikasinya dibalik. Kalau biasanya ayam di tengah, sekarang ayamnya di atas, atas dan bawah. Nah, ini proses scamper. Dan ketika ada keunikan produk ini, orang Indonesia market biasanya responnya sangat positif. Tapi hati-hati bahwa respon positif market itu nggak akan lama. Nggak akan lama, artinya punya siklus yang cukup pendek gitu. Artinya orang akhirnya begitu Pak Jimmy bikin Friday ini, besok pasti ada yang namanya lain lagi gitu. Ada KW-nya. Ya. Ada namanya dan mungkin bentuknya akan persis sama. Ya, karena kan ada followernya ya. Betul, ada follower, dan ketika siapa tahu nanti makanannya di luar, bungkusnya di dalam kan. Bisa juga gitu kan. Makanya tugasnya pengusaha adalah selalu berinovasi. Kalau kata Bu Ita tadi, berinovasi. Jadi Pak Jamie nggak boleh berhenti. Kalau Pak Jamie berhenti, otomatis bisnisnya akan berhenti juga. Maka Pak Jamie harus ada terobosan. Jadi ketika nanti kompetitor mulai ngikut, apalagi sekarang di shootnya di headline, semua orang dengar, oh ya menarik ya, nanti lihat di YouTube-nya siang, apalagi di shoot kelihatan produknya, wah bisa juga nih, ntar saya bikin aja deh di pasar berikutnya saya bikin kayak Friday. Nah, maka Pak Jamie harus sudah punya 2 langkah ke depan
untuk mikirin kalau sudah ada kompetitor apa yang mesti dia lakukan. Jadi pebisnis itu mesti kreatif tadi, kreatif agar produknya tetap inovatif dan tetap market merasa ini memang beda. Walaupun ada yang niru, tidak ada masalah sebenarnya, karena tidak ada satupun bisnis yang tidak punya kompetitor kan. Jadi karena bisnis itu pasti contohnya nggak apa-apa, wajar aja. Tapi bagaimana agar yang nyontoh itu sedikit pusing gitu ya? Iya kan? Kita masih berinovasi lagi. Oh iya, besok diubah lagi apa? Besok diubah lagi. Apalagi Pak Jemi keberakannya dalam waktu 1 tahun udah cabang cukup banyak Pak ya. Kalau total ada berapa cabang Pak? Ada 14. 14 cabang. Udah 14. Jadi dalam setahun cepet loh 14. Cepet 14. Mimpinya berapa Pak? Mimpinya seluruh kota di Indonesia ada Friday. Nah, jadi sebuah mimpi besar yang tadi saya bilang mesti punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, maka Pak Jemi nggak akan bisa sampai ke semua kota. Tapi harus hati-hati. Tadi saya bilang di awal bahwa Pak Jemi harus hitung resourcesnya. Jangan sampai sekarang kemarin Pak Jemi ikut pameran ya. Pak Jemi masih datang sendiri nih. Lalu ntar besok pameran tiba-tiba diundang pameran datang sendiri lagi. Pak Jemi nggak punya tim, nah itu yang berbahaya. Misalnya begitu. Jadi Pak Jemi masih punya tim yang kuat, masih punya tim pengontrol. Apalagi franchise-nya udah banyak, udah 14. Masih ada pengontrol ya Bu ya. Kalau di marketing kontrolnya bagus sekali. Masih ada kontrol operasional, ada kontrol marketing, kontrol finansial. Jadi supaya apa? Si rekanan kita yang diajak berbisnis itu ada teman. Dan kita ajak mereka sukses bareng. Banyak itu. Setuju ya Bu Ita ya? Saya akan nanya ke Bu Ita dan juga Pak Jemi begitu ya. Apa keunikan dari Marta Tilaar sendiri sehingga tetap bisa bertahan walaupun banyak persaingan kan? Oke. Jadi Harlis tetap bersama kami di Heart Coffee Morning from Max Coffee Bangtown Junction.